Tadi barusan saya belum begitu paham, tapi saya membaca sedikit. Mas Roy Suryo ini membuka kotak Pandora. Kotak Pandora dari peraturan digital yang dibuat 2019 Presidennya Pak Jokowi pada kala itu, yang kemudian akhirnya memunculkan tadi judi online yang angkanya luar biasa 900 triliun dan terkait dengan kekuasaan pemilu, pilkada, bukan hanya judi online-nya dan seterusnya. Kekisruhan yang terjadi itu termasuk ketika awal tahun lalu saya teriak keras waktu itu ketika KPU waktu itu bertahan, oh kami hanya menggunakan data di luar negeri. Saya langsung bilang bohong. Terkait dengan pemilu pilkada juga ini? Iya, kan servernya waktu itu ditaruh di Allium Computing Co Limited, itu milik Alibaba. Di China? Tiongkok? Singapura. Oh, Singapura. Okay. Kemudian backup besarnya ada di China. Mereka waktu itu mengatakan, Mas Aiman, bikin konferensi pers di gedung KPU. Ya. Data-data itu ada di Indonesia. Bahkan ketua KPU-nya yang akhirnya kena masalah asusila itu. Ya. Itu waktu itu kemudian kan bilang, sejauh pengetahuan saya waktu itu langsung teriak, ini berarti pengetahuannya nggak jauh ini. Gitu ya, gitu. Karena pengetahuan dia nggak ngerti bahwa data-data itu ada di Indonesia dan terbuka, artinya terbuka. Ternyata di luar, iya. Ternyata di luar dan. Nah, apa ruginya kalau data di luar? Ya bisa dimain-mainin sama orang luar, Mas. Dengan enaknya saya. Makanya kan ada JSON script waktu itu yang saya temukan juga. Mas Aiman, sebentar dong. Itu kan sebelahnya Mas Roy itu kan masih berkuasa waktu 2019. Dan tempatnya ada di Kominfo tuh. Enggak, ya nanti kita tanyakan. Tapi saya tanyakan dulu soal judi online dulu misalnya. Ya. Dengan server di luar, dengan server di dalam apa bedanya? Toh orang juga bisa main dengan server di luar, orang bisa menuju ke sana. Dengan mudahnya Kominfo dulu atau Komdigi sekarang, kalau server Kominfo lah kan ini dulu kita bicara. Ya, kalau server itu hanya di dalam negeri, dengan mudahnya dimatikan mudah. Dia tinggal instruksi kalau di dalam kepada, negeri. Ya, kalau di dalam negeri ke ISP, Internet Service Provider di bawah ABGI. Kalau di luar kan juga nggak ada masalah, dia bisa juga menuju ke sana, gampang tinggal ngetik www. Jauh angkanya akan bisa jauh diredam, akan bisa jauh. Logikanya di mana kalau dipromokan di sini? Enggak, Mas, kan dengan mudah. Dengan mudah itu bisa dicekek, istilah teman-teman IT itu dicekek. Jadi jalurnya bisa dicekek. Kan sekarang banyak cara untuk misalnya dikunci. Pakai VPN misalnya, Virtual Private Network. Yeah. Enggak, tidak semudah itu orang juga menggunakan VPN, Mas. Kalau pakai VPN kan kita tinggal ini kan minta bicara tinggal literasi. Betul. Kan? Kita tinggal minta kepada operator-operator yang ada untuk kemudian men-setting dia itu. Orang harus men-setting sendiri VPN-nya. Peraturan 2019 itu menurut Mas Roy adalah sebuah kesengajaan yang kemudian digunakan dalam tanda kutip mencari dimanfaatkan, mencari uang. Karena contohnya dari mana uangnya? Kan ini uang rakyat misalnya yang kemudian katakanlah salah satunya main judi online. Betul. Pemerintah dapat dari atau kekuasaan dapat dari mana? Seperti kemarin ketika 5.000 situs katanya kemudian dengan mesin ICE ya, dengan automated mesin itu kemudian dilakukan sortir itu ya. Kemudian bisa dicekal ada sekitar 4.000. Ada yang dicekal, ada yang enggak. Nah, yang 1.000 kan dimanfaatin. Emang itu larinya enggak berhenti di mereka, Anda yakin? Enggak, Mas, itu kan larinya kan ke oknum yang angkanya kalau gede banget. Oknum itu saya sangat yakin enggak sekedar jatuh ke seorang direktur atau seorang dirjen, tapi pasti yang lebih tinggi lagi. Saya ke Prof Subiakto. Berani ngomong nggak? Ini belum yang mantan menterinya dulu. Nanti saya ungkap, Mas. Ada 5 bandar besar itu nanti. Dan itu Anda menengarai itu buat kepentingan politik? Ya. Kan dia mau buka partai politik tadinya. Pilkada dan lain sebagainya. Ya, itu urusan lain. Termasuk kaitan ke Pak Jokowi dong kalau itu diuntungkan. Ya, Mas Aiman itu yang bilang. Enggak, saya bertanya ini. Yang jelas dia mau bikin partai politik pada saat pertengahan Desember yang lalu. Ini maksudnya Anda mau mengatakan iya sih, Judiari. Oke, sebelum saya ke Prof, sebelum saya ke Prof dulu deh. Anda ada komentar nggak? Ini karena tudingannya udah terlalu jauh menurut saya. Ya, yang pertama kita hormati perspektif dari Bang Roy. Ini negara demokrasi, mengkritisi boleh sah-sah saja. Tapi asal fakta kok Bang San. Asal jangan memfitnah. Ya kan? Yang perlu kita sadari hari ini. Logikanya tadi disampaikan Mas Roy masuk akal, tapi meskipun pembuktiannya kan beda lagi gitu. Iya, yang perlu kita sadari hari ini terkait judi online hari-hari ini sedang dalam proses hukum. Kemudian di framing lagi bahwa ini ada keterlibatan segala macam. Kemudian mau dipersoalkan bahwa ini seakan-akan persoalannya kesalahan total ada pada presiden. Jauh dari itu sebenarnya. Nggak ada kaitannya. Ini peraturan dibikin untuk kepentingan masyarakat, kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Apakah itu salah kepada presiden? Pertanyaannya itu. Kemudian siapa yang menguntungkan di sini? Salah, Mas, kalau presidennya waktu itu tegas ya, Masan. Terus kemudian itu berarti ada yang manfaatkan. Persoalannya
siapa yang menguntungkan di situ? Apakah presiden kita terpilih pada saat itu Jokowi dalam hal ini menerima manfaatnya? Ya, menerima manfaat yang jelas salah satu menterinya itu pasti Oh, terlibat. itu beda. Enggak, kok Anda bisa bilang pasti terlibat dari mana? Ya, Kan kalau nggak dia tidak terlibat, Nah, yang hal-hal yang dia seperti bisa ini kemudian meng-cut aturan itu atau dia mengusulkan pemerintah. Karena ini PP ya, peraturan pemerintah, kan bukan permen. Berarti kan dia harus ada kerjasama dengan pemerintah waktu itu untuk kemudian melakukan menarik kembali aturan itu. Itu, Mas. ya, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita luruskan. Jangan juga semua hal yang bukan perbuatan, yang bukan tindakan dari seorang presiden, kemudian seakan-akan seolah-olah itu kesalahan fatal presiden. Jangan seperti itu juga. Presiden hari-hari ini sudah jauh tinggalkan Jakarta, mengurus keluarga. Sebagai sosok yang negarawan, saya pikir hari ini udah selesai lah. Tidak perlu di framing lagi bagaimana Jokowi zaman dulu jahat lah. Jauh lah dari itu. Ya, oknum yang merasakan keuntungan, bukan presiden tersendiri, kemudian dipersoalkan. Pertanyaan saya mendasar, Bang Suryo mengetahui nggak keuntungan dari seorang presiden itu, atau presiden mendapatkan manfaat atau tidak? Coba dijelaskan. Ya, insya Allah nanti akan terbukti. Ya nggak apa-apa lah, presiden sekarang sedang nari-nari bersama keluarga. Mantan presiden maksudnya presiden. Mantan presiden. Oke. Nari-nari bersama keluarganya sih boleh-boleh aja. Itu katanya nggak cawe-cawe. Tapi nanti kalau diurut nanti, dan kalau Pak Prabowo nanti tegas, ya semua akan terbuka. Kita tunggu aja Pak Prabowo. Iya, tadi disampaikan juga oleh Bang Suryo mengatakan bahwa Budi Ari pasti. Ini kata pasti, seakan-akan dia udah mendahului proses hukum kita hari ini. Padahal masih dalam proses hukum. Itu bisa dijelaskan seperti apa? Saya bilang Judi Ari loh ya, bukan Budi Ari. Boleh. Judi Ari dalam Budi Online. Oh, junior. Yang mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan lah, Bung Trio. Pertama di sini ada senior saya, Bang Roy Suryo, merupakan salah satu tokoh yang saya hormati. Tapi saya sekali lagi, Bang Aiman, ingin mengingatkan pesan yang selalu dititipkan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo, bahwa kita harus selalu menjauhi narasi-narasi yang memecah belah, narasi-narasi yang tendensius, dan justru kita harus menggaungkan narasi-narasi persatuan. Karena di depan kita banyak sekali tantangan-tantangan baik di tingkat domestik dan terutama di tingkat internasional yang akan menentukan apakah Indonesia bisa menjadi negara maju, menjadi Indonesia emas atau tidak. Termasuk darurat digital tadi. 2045. Betul. Iya. Kedua adalah sebelum kita masuk ke perkara judi online, saya ingin mengomentari sedikit komentar dari senior saya juga, ada Bang Hensat di sini, yang mengatakan bahwa ada istilah pemerintah hybrid. Saya ingin tegaskan di sini Bang Iman bahwa tidak ada istilah pemerintah atau penguasa hybrid. Karena di tanggal 14 Februari, rakyat Indonesia telah menentukan keputusannya bahwa mandat tersebut akan diberikan dan telah diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sehingga tidak ada lagi istilah penguasa hybrid atau pemerintahan hybrid. Ketiga, kita masuk ke dalam substansi. Kami sepakat permasalahan judi online ini merupakan permasalahan amat besar, dan bahkan kami dari Partai Gerindra dengan tegas mengatakan perkara judi online ini merupakan musuh bersama di Republik Indonesia. Kenapa Bang Aiman? Pertama, kita harus menyadari jumlah perputaran uang di tahun 2024, kemarin dari Pak Budi Gunawan sudah menyatakan, datanya sudah dibuka, ada sekitar 900 triliun perputarannya. 900 triliun itu Bang Aiman kurang lebih seperempat daripada total APBN. 900 triliun dari keringat kerja keras rakyat yang harusnya bisa dibelanjakan di pasar-pasar, di warteg, untuk menjalankan ekonomi kerakyatan, tapi justru mengalir hanya ke segelintir pihak, bahkan mengalirnya sampai ke luar negeri. Sehingga kita tidak perlu memperdebatkan urgensi daripada masalah judi online ini. Yang kedua adalah, memang sempat ada, Bung Roy sempat menyarankan, apakah mungkin kita mengisolasi akses dengan hanya memberikan data center atau server-server itu jangan sampai ada bisa diakses dari luar. Kalau bisa hanya kita bikin domestik saja di servernya. Mungkin kalau dalam konteks Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia ini, mungkin kita bisa melakukan hal itu. Kita bisa mendikte. Tapi yang mungkin Bung Roy sedikit lupa adalah kita hidup di era globalisasi dan digitalisasi, di mana semuanya ada efek kausalitas. Ketika kita menarik sebuah pelatuk untuk katakanlah dalam tanda kutip proteksionisme terhadap bisnis-bisnis atau usaha-usaha dari
free market, dari persaingan global yang memang dilakukan secara sehat, maka itu akan menimbulkan beberapa repercussions terhadap Tadi kalau ada Indonesia. tudingan itu sengaja aturan yang dibuat 2019 dan tudingannya itu adalah atau kecurigaannya itu adalah terkait dengan kekuasaan pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Maka daripada- masuk server-server di luar negeri tadi. Nah, maka daripada itu Bang Aiman, justru yang harus kita perbaiki dan akan kita perbaiki, satu sudah pasti dari elemen penegakan hukum. Tapi kedua yang lebih penting adalah kalau mau menegakkan hukum dengan betul, dengan baik, maka kita perlu mengetahui dulu how it works. Bagaimana sih sebenarnya sistem orang judi online ini bekerja. Seperti yang kita tahu, saat ini permasalahannya adalah orang siapapun, rakyat bisa melakukan deposit untuk melakukan judi online dengan jumlah saldo yang sangat minim. Nah, yang kita harus perhatikan di sini adalah kalau ada transaksi sistem keuangan, apapun modus operandinya, baik itu melalui transfer bank, apakah itu melalui pulsa, ataukah bahkan ada yang menggunakan voucher Google Play Store dan sebagainya, itu ada yang namanya sistem on-ramp maupun off-ramp ke dalam sistem finansial nasional kita. Nah, ketika kita bisa mendeteksi hal tersebut, maka Selesai semua. barulah kita bisa melakukan penegakan. Tapi Anda membantah pernyataan Bung Roy bahwa itu nggak ada kaitan apa yang kemudian ditetapkan 2019 server luar negeri dengan pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Itu yang saya mau tanyakan. Itu yang saya bilang adalah pernyataan yang sangat tendensius. Kalau ada penggiringan opini seakan-akan peraturan tersebut diciptakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, Cari uang untuk maka kepentingan elektoral gitu. yang mengatakan hal tersebut, yang membuat statement tersebut wajib untuk dapat membuktikan fakta-faktanya Ya, sesuai tapi dengan Mas prosedur Aiman, hukum yang berlaku. andai kata peraturan itu tetap sama dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 yang tidak membolehkan data center itu ada di luar negeri, insya Allah jauh lebih aman dan judi online itu tidak akan sebesar ini. Dan pemilu kita, saya juga tidak akan protes kalau kemudian terbukti oleh Komisi Informasi Pusat bahwa ternyata KPU telah salah menggunakan server di luar negeri. Itu aja. Saya ingin sedikit thought eksperimen nih dengan Bung Roy dan juga dengan Bang Aiman. Kita bayangkan suatu saat Indonesia bisa memiliki produk-produk digital yang dapat bersaing di tingkat global dengan social media atau OTT yang sekelas global. Ya. Lalu ketika kita memberlakukan peraturan tersebut, lalu kita dibalas. Negara-negara besar dengan populasi banyak, dengan market yang juga besar, juga balik menutup akses untuk semua data-data atau produk-produk digital yang berasal dari server Indonesia. Maka ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Enggak, Mas. Indonesia Yang kita itu perlu punya- perbaiki. Ini menarik. Indonesia Artinya itu maksud punya Anda penduduk ini yang wajar sangat besar. untuk ranah global ya wajar taruh di Fair luar trade, negeri. kita melakukan yang namanya adalah perdagangan secara bebas dan Tidak bisa sehat, proteksi secara fair, sendiri. tentu saja Oke. ini bisa dilakukan. Maka daripada oke. ini harus kita perbaiki, improvement adalah sistem defense kita terlebih dahulu. Bagaimana kita Gini, Mas. memitigasi, meminimalisir Justru kita efek-efek. sebenarnya harus bangga, harus siap, harus berdaulat dengan saya masuk akal kekayaan juga. kita. Jadi kalau seandainya ini kan bisa aja Singapura punya server di Cina, bisa aja dong. Kan nggak mungkin Singapura hanya di Singapura aja. Misalnya seperti lain, itu. Mas. Singapura kotanya kecil, negaranya kecil, jumlah penduduknya juga tidak seperti Indonesia. Indonesia ini dengan 278 juta jiwa, dengan 145 akses ke internet. Itu kita potensi besar dan kita kalau berani, kita bisa melakukan itu. China juga melakukan itu. Mereka juga punya Google sendiri, mereka juga punya search engine sendiri. Jadi artinya apa? Ini masalah keberanian. Saya sangat yakin, Mas, dan saya sangat dorong kalau Pak Prabowo berani melakukan ini, siap, hormat betul kita. Dan Karena- itu Indonesia Iya. bisa. Anda Pasti. mencurigai bahwa ini ada udang di balik batu gitu ya. Ya, ada udang di sesuatu. balik batu, ada kaos di balik baju, Mas. Jadi kalau itu kemudian kita lakukan, ya kita nggak perlu kemudian melakukan. Nah ini kaosnya kita tidak perlu melakukan people power, Mas. Apa tuh? Ini people power aman. Oke. Ini dia nggak menyentuh satu orang. Jadi ini kalau terjadi, kita ini dikuasai oligarki sekarang, Mas. Maksudnya? Dengan data di luar negeri, dengan data digital itu, kemudian yang menguntungkan, yang diuntungkan siapa? Para oligarki yang ada di Indonesia. Apa kaitannya? Kaitannya ada, Mas, karena pemilik server kemudian yang melakukan itu juga para oligarki ini. Jauh, Saya Mas, sedikit itu tambahkan, Bang betul, Eman. Jadi begini, tadi Bung Roy menggunakan beberapa contoh seperti misalnya di Rusia search engine-nya ada Yandex, Betul. memakai Google. Kalau di China memakai Baidu dan sebagainya. Bang Aiman, pertama yang harus kita garis bawahi adalah Presiden Prabowo selalu berkali-kali mengutarakan, kami menghormati semua hegemoni kekuatan-kekuatan yang ada di dunia. Kami menghormati Rusia, kami menghormati Tiongkok, kami juga menghormati Uni Eropa, Amerika Serikat, dan semua blok-blok yang ada di dunia ini. Tetapi Indonesia itu menjalankan policy yang disebut sebagai the good neighbor policy.
1000 teman terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan yang paling penting Bung Aiman, Indonesia memiliki the Indonesian way, cara Indonesia sendiri. Ketika kita ingin melakukan diplomasi, termasuk ketika kita ingin menyelesaikan masalah-masalah yang dalam negeri. Sehingga saya rasa perdebatan ini kita semua setuju kok. Judi online ini musuh bersama, musuh yang sangat besar dan harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Tinggal kita akan sangat mengapresiasi kalau kita ada bantuan tenaga dan pikiran dari individu-individu yang luar biasa seperti Bung Roy di sini yang bisa memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana the know-how supaya kita bisa menciptakan sebuah sistem. Kalau bulletproof mungkin susah ya, kalau totally anti peluru mungkin susah. Tapi seperti Bung Roy katakan, meminimalisir. Karena ujung-ujungnya kalau kita berbicara 900 triliun, yang dirugikan adalah rakyat Indonesia. Itu adalah uang yang harus berputar di antara rakyat-rakyat kita sendiri. Tapi itu tidak terjadi, Bung Ahmad. Jadi kita setuju itu adalah Sampel Mas, bersama. karena Mas di Gerindra usulkan kepada Pak Prabowo cabut peraturan pemerintah itu. Itu aja, sampel itu aja. Karena itu yang jadi biang masalah menurut Bang Itu Roy. masalah. Ya. Anda setuju dengan itu? Itu yang menjadi biang masalah karena server di luar negeri jadi biang masalah. Itu yang tadi saya sudah sampaikan Bung Aiman. Memang di era dewasa ini, di era modern ini akan Sebuah sangat keniscayaan. sulit secara pragmatis kalau kita mengatakan kita akan menutup diri dari akses-akses server di Kita luar nggak negeri nutup sama diri sekali. Mas. Ini biar yang dulu di pemerintah ini. Oke, nanti saya berikan kesempatan pada Prof. Subiakto. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tapi itu apa? People power. Nggak ada hubungannya sama people power 98. Nggak ada kan? Nggak ada. Ini kalau nggak hati-hati, nanti bisa people power 2025 Mas. Apa ini kan? Halo tuh Mas Ensa. Oke, kita kembali saat lagi. Tetap bersama kami Gue. di Rakyat Bersuara.